Pada zaman dahulu kala, di tepi sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib mempunyai seorang panglima yang gagah perkasa. Ia bernama Panglima Gimpam. Selain itu, di kerajaan Gasib terdapat seorang putri yang sangat cantik jelita. Bahkan, kecantikannya sudah menyebar ke berbagai negeri. Ia bernama Putri Kacamayang. Sebenarnya, banyak lelaki dari penjuru negeri yang ingin meminang sang putri. Namun, mereka segan karena Raja Gasib mempunyai Panglima Gimpam. Pada suatu hari yang sah, Raja dari Aceh mengutus dua panglimanya untuk pergi ke kerajaan Gasib, menyampaikan pesan kepada Raja Gasib bahwa ia ingin meminang putrinya. Ampun Baginda, kami adalah utusan Raja Aceh. Maksud kedatangan kami adalah untuk menyampaikan pitangan Raja kami. Benar Baginda, Raja kami bermaksud meminang putri Baginda yang bernama Putri Kacamayang. Maaf utusan, putriku belum bersedia untuk menikah. Sampaikanlah permohonan maaf kami kepada Raja kalian. Sesampainya kembali di kerajaan Aceh, kedua panglima itu melaporkan penolakan Raja Gasib. Setelah mendengar itu, Raja Aceh marah besar. Berani-beraninya dia menolak lamaranku. Aku tidak mau tinggal diam karena kita sudah dipermalukan. Kita harus menyerang kerajaan itu. Sementara itu, di kerajaan Gasib, Raja Gasib telah mempersiapkan pasukan perang kerajaan untuk menghadapi serangan yang mungkin terjadi. Panglima Gimpam memimpin penjagaan di Kuala Gasib, yaitu di daerah sekitar Sungai Siak. Rupanya, segala persiapan kerajaan Gasib diketahui oleh kerajaan Aceh melalui seorang mata-matanya. Pasukan kerajaan Aceh pun berangkat dari istana. Ketika di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pemuda. Hai orang muda, apakah kamu penduduk negeri ini? Benar Tuan. Jika begitu, tunjukkan kepada kami jalan darat menuju negeri Gasib. Maaf Tuan, sebenarnya saya tidak tahu seluk-beluk negeri ini. Merasa dibohongi, pengawal Raja Aceh tiba-tiba menghajar pemuda itu hingga babak belur. Pemuda itu terpaksa memberi petunjuk jalan menuju ke arah Gasib. Sampailah prajurit Aceh di negeri Gasib tanpa sepengetahuan Panglima Gimpam dan anak buahnya. Pada saat prajurit Aceh memasuki negeri Gasib, mereka mulai menyerang penduduk-penduduk kerajaan Gasib. Dalam sekejap, istana berhasil dikuasai oleh prajurit Aceh. Putri Kacamayang yang cantik jelita itu pun berhasil mereka bawa lari. Panglima Gimpam mendapat laporan bahwa istana telah dikuasai oleh prajurit Aceh. Ia bersama pasukannya segera kembali ke istana. Panglima Gimpam sangat marah dan bersumpah untuk membalas kekalahan kerajaan Gasib dan berjanji akan membawa kembali Putri Kacamayang ke istana. Sesampainya Panglima Gimpam di kerajaan Aceh, Panglima Gimpam dihadang oleh dua ekor gajah yang sangat besar. Namun, Panglima Gimpam berhasil menjinakkan gajah tersebut. Akhirnya, Raja Aceh pun mengakui kesaktian Panglima Gimpam. Namun, dalam perjalanan pulang, penyakit sang putri semakin parah. Panglima, aku sudah tidak kuat lagi menahan sakit ini. Tolong sampaikan salam dan permohonan maafku kepada keluargaku di Istana Gasib. Belum sempat Panglima Gimpam berkata apa-apa, sang putri pun menghembuskan nafas terakhirnya. Panglima Gimpam merasa bersalah sekali karena ia tidak berhasil membawa sang putri ke istana dalam keadaan hidup. Seluruh istana berkabung dan Raja Gasib pun memutuskan untuk meninggalkan istana dan menyepi ke Gunung Ledang di Malaka. Untuk sementara waktu, pemerintahan kerajaan Gasib dipegang oleh Panglima Gimpam. Namun, Panglima Gimpam berniat untuk meninggalkan kerajaan itu. Sifatnya yang setia membuat Panglima Gimpam tidak ingin menikmati kesenangan di atas kesedihan dan penderitaan orang lain. Akhirnya, atas kehendaknya sendiri, Panglima Gimpam berangkat meninggalkan Gasib dan membuka sebuah perkampungan baru yang dinamakan Pekanbaru.